Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kita, melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya hingga kita berjumpa dengannya. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian tafsir tadabbur kita surah Yunus. Dan ayat terakhir yang kita pelajari dan pelajaran kita pada siri-siri lepas, yakni hingga ayat yang ke-41. Jadi hari ini kita akan mula ayat yang ke-42. Kesimpulan penting daripada ayat 41, di mana Allah berfirman, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Walaupun ada yang memahami seperti mana Imam Mujahid, Imam Muqatil dan Ibnu Yazid memahami ayat ini telah mansukh dengan ayat jihad. Jadi kalau dalam bahasa ilmu tafsirnya namanya nashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Hukumnya sahaja yang dimansuhkan, tetapi rasam atau ayatnya, bunyi ayat masih dikekalkan. Tetapi ramai daripada mereka tidak memahami seperti itu. Sebaliknya ayat ini mempertegas bahawa tugas Nabi, para Rasul dan siapa saja penyampai ajaran Allah, yakni sekadar al-balagh, menyampaikan, al-mubin, menjelaskan apa yang disampaikan. Jika Nabi atau Rasul telah menyampaikan setiap apa yang Allah suruh sampaikan, risalah yang Allah sampaikan, maka selesailah sudah tugasnya. Sama ada umatnya menerimanya atau menolaknya, itu bukan urusan, itu bukan kewajiban Nabi. Sebab itulah dalam ayat ini Allah nyatakan, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, kamu tidak perlu terlalu sedih. Katakan saja pada mereka, aku bertanggung jawab dengan amal yang aku lakukan. Aku dipertawakan oleh Allah.
atas tugas yang Allah berikan pada aku, dan kamu tidak akan bertanggung jawab tentang apa yang aku amalkan. Demikian juga sebaliknya, nafsi, nafsi. Sementara dalam ayat sebelumnya, yakni Allah memberitahu bahwa yang mereka dustakan hakikatnya bukan Nabi, tetapi risalah yang dibawa oleh Nabi. Kalau dalam bahasa kasarnya, Muhammad, jangan sedih, yang mereka dustakan bukan engkau. Mereka sebenarnya tak kata engkau berbohong, tapi yang mereka dustakan, yakni apa yang kau sampaikan itulah. Firmanku yang kau sampaikan itu yang mereka anggap si bohong. Maksudnya mereka sebenarnya lebih mendustakan aku daripada mendustakan engkau. Walaupun pendustaan yang mereka lakukan itu tidak mengurangi sedikit pun nilai kebenaran risalah yang engkau sampaikan kepada mereka. Inilah namanya tasliyah. Satu kebenaran mutlak tidak akan terjejas sama sekali, sungguh pun ramai orang yang menolaknya. Sebaliknya, satu kebenaran mutlak tidak akan bertambah nilai kebenarannya, sungguh pun ramai orang menerimanya. Kebenaran mutlak yang saya maksudkan, yakni apa saja yang datang daripada Allah itu satu kebenaran mutlak, bukan nisbi. Itu yang dimaksud kebenaran mutlak. Semua orang percaya atau tidak percaya, kepercayaan manusia atau kekufuran manusia terhadap kebenaran mutlak tidak memberi kesan apa-apa kepadanya. Allah tetap benar, firman-Nya tetap benar, sungguh pun dinafikan oleh semua makhluknya. Itu yang saya katakan kebenaran mutlak. Berbeza dengan kebenaran nisbi, kebenaran yang merupakan produk akal kita yang terhad dan relatif, yang sifatnya mungkin hanya pendapat. Kalaulah ramai yang mempercayainya, ya mungkin semakin bertambahlah nilai kebenarannya. Tapi semakin ramai orang menolaknya, maka semakin kurang nilai kebenarannya. Sebab itu kita tidak perlu khawatir untuk menyampaikan kebenaran mutlak, yakni kebenaran Allah sampaikan. Tak perlu khawatir orang menerima atau menolak, mengakui atau tidak, itu tidak penting bagi kita yang menyampaikan. Asal yang kita sampaikan itu kebenaran yang mutlak sifatnya, yakni apa yang difirmankan oleh Allah. Itu hakikatnya, kalau saya boleh gunakan bahasa mudah lah, jadi Allah suruh Nabi relax sajalah menghadapi pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya. Relax sajalah Muhammad, senyum-senyum sajalah kalau engkau didustakan, karena perbuatan mereka menolak ajaran yang kau sampaikan itu tidak memberi madarat sedikit pun. Senyum-senyum sajalah. Ini luar biasa. Kalau kita faham sebab dengan begitu, ia akan memberi kekuatan kepada si penyampai kebenaran. Orang yang menyampaikan kebenaran dan yakin kepada yang disampaikan itu kebenaran mutlak, pasti jiwanya akan kuat, tidak mudah tersinggung bila ditolak, bahkan juga tidak cepat bangga bila dipuji. Karena kejian dan pujian orang tidak mempengaruhi sedikit pun, tak ada kesan sedikit pun. Dan itu luar biasa bila kita yakini benar-benar. Inilah yang disebutkan tasliyah itu. Di ayat yang mulia ini merupakan tasliyah bagi Rasulullah SAW, amma asabahu min qaumi, terhadap apa yang ditimpakan oleh kaumnya. Wa ilamun lahu bi anna wadhifatahu al-balagh, sekaligus pemberitahuan daripada Allah bahwa tugas utama Nabi
adalah al-balagh, menyampaikan. Apa yang Allah suruh sampaikan, disampaikan. Tentang masalah hisab mereka, urusan mereka, amma hisabuhum ala a'malihim fa'alallah. Adapun perhitungan amalan mereka, pertanggungjawaban mereka atas amalan mereka, itu bukan atas Nabi, tapi Allah. Ya sudah. Sehingga bebanan si penyampai kebenaran mutlak ini menjadi sangat kurang. Syaratnya disampaikan kebenaran mutlak ya. Kalau yang sebaik itu hanya pendapat pribadi, itu biasanya tertekan. Kalau orang menolak pasti marah, kalau orang puji pasti bangga. Itu salah satu tanda bahwa yang disampaikan itu sebenarnya hanya bersifat nisbi. Nih, kalau kita bicara lebih lanjut. Baik, sekarang ayat berikutnya. Ini ayat yang ke-42 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us sum walau kanu la ya'qilun wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka, tidaklah semua, man, ada orang yang yastami'un, mereka sengaja mendengar. Afa anta, maka adakah engkau ya Muhammad, tusmi'u as-summa, akan menjadikan mendengar orang yang peka. Nah, ini penjelasannya nanti apa maksud ini. Asma'a yusmi'una ini ay ja'alahu sami'an, menjadikannya boleh mendengar. Adakah engkau ada kuasa wahai Muhammad, ada kemampuan untuk mengubah orang yang peka menjadi mendengar? Walau kanu la yaqilun, walaupun mereka ini tidak mau berakal. Wa minhum, dan sebagian mereka ada yang man yanzuru ilaik, ada yang mereka itu memandang engkau, memperhatikan pada engkau. Afa anta tahdil umya, maka adakah engkau boleh, ada kemampuan memberi petunjuk pada orang yang buta? Walau kanu la yubsirun, walaupun mereka itu sebetulnya la yubsirun, tidak melihat. Ya mahramukumullah. Bada'an amba'allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi anna min qaumihi man la yu'minu bihi la halan wal istiqbalan. Bahasanya selepas Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada rasulnya, sesungguhnya ada daripada kaumnya yang tidak beriman dengannya, sama ada pada masa itu atau pada masa hadapan, bayusiruna 'alal takdzib ba'da ma ja'atuhumul bayyinat. Selepas datang pada mereka keterangan, mereka terus menerus yusirun, berterusan, 'ala takdzib, sikap mendustakan. Wa kana dzalika min sa'ni sallallahu alaihi wasallam yuthiru ajbahu wa yas'alu yutilu huzn wal asaf. Dan Masya Allah dah menjadi watak dan pribadi Nabi, bila melihat umatnya ini terus menerus menolak, sedangkan bukti kebenaran telah ditunjukkan, Nabi ini semakin sedih. Sampai gunakan istilah hiba. Karena kecintaan dan sayang Nabi pada umatnya ini sangat tinggi, Nabi tak dapat membayangkan bagaimana jika nanti ada umatnya ini yang masuk neraka. Terlalu tinggi cinta Nabi, sehingga jika ada yang menolaknya, Nabi sangat hibah, sangat sedih, sangat sedih jika ada yang tidak beriman.
Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan sebab mereka tidak beriman itu. Dalam ayat ini Allah menyebutkan punca mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melihat itu. Wa annahum qaumun taba'allahu ala qulubihim wa faqadul isti'dada bil iman. Yani orang-orang yang Allah telah cop, telah tutup, telah kunci, telah seal dia punya hati mereka, sehingga mereka kehilangan persediaan untuk beriman. Oleh sebab hati tutup, maka mereka kehilangan kemampuan untuk beriman. Waliyadzubillah. Jangankan beriman, kemampuan, kesediaan untuk beriman itu pun tidak ada, karena hati tertutup. Fala wasilata lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi islahi halihim, sehingga tak ada jalan lagi bagi Nabi untuk membetulkan mereka. Wala qudrata lahu ala hidayatihim, apatah lagi Nabi tidak diberi kemampuan oleh Allah, kuasa oleh Allah untuk memastikan mereka ini terbuka hatinya dari mana hidayah. Pertanyaannya, kalaulah seperti itu, ada umat Nabi yang seperti itu, hingga bila-bila pun tak akan beriman, lalu buat apa Allah suruh Nabi terus menyampaikan dakwahnya, jika Allah sendiri sudah tahu bahwa orang itu tidak akan beriman hingga bila-bila masa? Bak kata firman Allah dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, si orang kafir ini sama aja atas mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, sama ada engkau Muhammad nak bagi peringatan ke mereka, engkau tak bagi peringatan ke, sama, la yu'minun, mereka tak akan. Allah dah tahu orang ini hingga bila-bila masa, jika dipanjang kasih pun tak akan beriman. Bila Allah dah tahu, pertanyaannya, kenapa Allah masih suruh memerintahkan Nabi lagi untuk menyampaikan setiap risalah yang Nabi terima? Kan Allah sudah tahu mereka akan tolak juga. Kalau dalam bahasa kita, Allah sudah tahu dakwah Nabi tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada mereka. Lalu buat apa Allah? Kalau kita jemaah sekalian buat kerja mereka orang dan kita sudah tahu, wah, kita akan berhenti ya, buang masa ya kan. Itulah maksud saya. Di sini kita tidak boleh berfikir memahami kerja Allah dengan pemahaman kita. Rupanya, yakni ini bukan untuk kepentingan Allah, bukan. Ini kaitannya dengan mereka nanti. Bila semua firman Allah telah disampaikan pada mereka daripada alif hingga ya, dan mereka terus menolak, nanti di akhirat mereka tidak punya hujah, tidak punya alasan untuk mereka kata kami tak tahu. Anda bayangkan jika Allah suruh menyampaikan pada Nabi 10 perkara umpamanya, mesti disampaikan semuanya. Walaupun Allah dah tahu jika disampaikan semuanya pun mereka akan tolak. Lalu Nabi hanya menyampaikan 5 umpamanya, bahkan 5. Yang 5 tidak disampaikan sehingga mereka tak tahu. Di akhirat bila ditanya, dipertanya, kenapa kamu tolak? Ya Allah, apa yang kami tolak? Yang ini 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Apa itu nafsulah? Kami tak tahu. Muhammad tak beritahu. Rasul kamu tak beritahu. Bagaimana mungkin engkau hendak menghukum kami karena kami menolak sesuatu yang kami tidak tahu atau tidak beritahu? Itu hikmahnya. Hikmahnya ia akan menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak mereka, sehingga mereka tidak punya alasan untuk kata tidak tahu. Untuk kata tidak tahu. Sebab itulah setiap ayat yang Allah sampaikan, yang Allah sudah sampaikan, Nabi mesti sampaikan. Sungguh pun Allah tahu bahwa mereka tidak akan menerimanya. Bila sudah disampaikan semuanya, sudah 100 disampaikan dan mereka menolaknya, ya senang nanti minta pertanggungjawabannya. Mudah. Kenapa kamu menolak? Apa yang kamu tolak? Tuh 1 hingga 100. Adakah sudah datang pada kamu? Ya sudah. Bala qad ja'ana nadhir, itu dalam surah Al-Mulk kan ada begitu.
Ya, ya Allah, benar. Dahulu pemberi peringatan telah jumpa kami. Ja'ana nadhir. Fakadzabna. Tapi kami dustakan. Mereka mengakui. Karena Nabi telah menyampaikan semuanya dan mereka telah mendengar semuanya. Itu rahasia dia. Jadi, untuk menutup mulut mereka, untuk menafikan peluang atau kemungkinan hujah yang mereka akan kemukakan ketika mereka kelak dihadapkan pada Allah bagi mempertanggungjawabkan amalannya. Baik, itu. Kemudian berikutnya yang sampaikan dalam ayat ini ada firman Allah sebagai mereka ada yang yastami'una ilaih. Yastami'una ilaih. Sejauh Melayu mungkin maksudnya mendengar. Ya mas sekalian, saya coba ringkaskan walaupun mungkin pernah saya sampaikan pada siri yang lepas. Kalimah sami'a, sin mem ain, root wordnya sin mem ain, di dalam Al-Quran ini mempunyai 4 makna. Makna kalimah sin mem ain atau kalimat terbina daripada sin mem ain, sami'a, yasma'u, kesamaka. Ada 4 makna dia. Makna yang pertama yakni al-ihsasu bis-sauti. Al-ihsasu bis-sauti. Boleh kan? Boleh. Boleh itu. Saya ulangi, makna sami'ah dalam Al-Quran ini mempunyai 4 makna. Makna pertama yakni al-ihsas bis-saut. Al-ihsasu bis-sauti, mendengar suara. Ya, makna yang pertama ini mudah kita tahu yakni tak peka gitulah. Mendengar maknanya tak peka. Asal ada suara, dia mendengar. Itu makna sami'ah yang pertama. Tak peka. Jika alat pendengarannya sehat, boleh mendengar setiap suara yang ada. Dan ini tak ada bezanya antara manusia mukmin, manusia kafir, manusia bodoh, manusia pandai. Bahkan antara manusia dan hayawan tidak ada bezanya. Lembu pun mendengar, kucing pun mendengar, ayah mendengar, semua. Kita mendengar. So, peringkat mendengar yang pertama ini belum membezakan antara orang baik dan orang tak baik, antara manusia dan binatang. Sebab asal telinganya, alat pendengaran tidak rusak, dia mendengar. So, itu makna sami'ah pertama, tak peka. Itu ya.
So kalau manusia hanya sam'unnya hanya peringkat yang pertama ini, sama dengan hayawan. Ya. Itu yang difirman oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Pahamnya? Ayat yang ke-171. Coba lihat. Ini penting untuk saya sampaikan. Jadi bila nanti jumpa kalimat sami'ah itu kita faham ini sami'ah apa yang maknanya gitu. Atau bila kita baca kalimat sami'ah, kita akan tahu ini sami'ah yang boleh menentukan darjah seseorang di sisi Allah ataupun tidak. Boleh membezakan kita dengan hayawan atau tidak. Contoh Al-Baqarah 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Seperti orang yang memekik, teriak dengan suara kuat, bima la yasma'u, dengan apa yang dia tak boleh dengar, kecuali hanya doa, seruan, nida, panggilan. Ada orang panggil, wahai orang-orang yang beriman, kata orang ini, ya dengar suara itu, karena dia tak peka. Tapi hanya segera, oh ada suara, oh ada panggilan. Sama betul dengan hayawan. Itu yang Allah nyatakan, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu ada telinga tapi tak mau mendengar dengannya. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti mana hayawan, binatang ternakan, bahkan lebih sesat. Ini makna sami'ah pertama. Penting memang, manfaat, karena tidak peka. Setakat mendengar, dalam tiada tak peka. Yang kedua, tingkat yang kedua, al-ihsas bis-saut ma'al fahmi. Mendengar suara karena tak peka dan faham. Oh, ai faham tu. Aku faham. Apa yang dengar suara tak? Dengar. Apa dengar? Tak tahu dari mana tadi. Apa faham? Apa maksud? Saya tak faham. Itu lembu lah. Tapi kalau awak dengar apa tadi? Baru tadi. Oh, saya dengar. Suara apa tu? Oh, azan. Oh, azan. Apa itu azan? Oh, itu panggil orang solat berjamaah. Itu dah beza. Dah atas lembu sikit. Karena dia sudah faham. Tadi saya dengar suara. Suara itu suara orang panggil solat. Maknanya kita disuruh solat. Sudah faham. Alhamdulillah. Meningkat lagi. Itu maknanya al-ihsas bis-saut ma'al fahmi. Ma'al fahmi. Faham. Tapi belum tentu datang Walaupun tahu azan itu panggilan solat, bukan memberi tahu masuknya waktu solat. Azan bukan untuk memberi tahu masuk waktu solat. Kalaulah azan itu tujuannya untuk memberi tahu pada orang ramai masuk waktu solat, kalah cepat dengan jam. Kalah pantas dengan alam. Alam dah beritahu 2 minit sebelumnya. Faham? Oh ya, faham ya, saya. Maknanya kita diajak, dipanggil untuk datang itu untuk solat jamaah. Itu faham. Tapi belum tentu ia menyaut seruan itu. Belum tentu ia menghadiri datang ke tempat itu. Belum tentu. Apa tu suara tu oai dengan orang. Tak tahulah suara apa tu oai. Itu maknanya lembu. Tapi apa tadi oai? Oh, ya saya dengar apa tu? Itu ambulan. Oh, ambulan. Itu dah beza dengan lembu tu. Ambulan minta laluan. Faham itu ambulan, tapi belum tentu. Jika orang tak bagi laluan juga, itu masih lembu. Hanya tingkat sikit lah kita. Hanya dengar dan faham, tapi belum tentu mengamalkan
melaksanakan apa yang dia faham? Belum tentu. Ya, sebenarnya lebih tinggi dari yang pertama lah. Itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jawab boleh dalam surah Al-Baqarah. Contohnya ayat 75. Coba Al-Baqarah 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ ada keratan ayat berbunyi wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Waqad, dan sungguh, kana adalah qarik satu puak minhum daripada mereka. Mereka ni Alkitab. Di kalangan Alkitab ni ada satu kumpulan, satu puak. Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar firman Allah. Dia tahu firman Allah. Oh, ini ayat suci. Oh, ini apa firman Allah yang Allah turunkan kepada Musa dahulu. Oh, ini firman Allah yang Allah turunkan pada Isa. Oh, ini firman Allah ni yang Muhammad sampaikan ni sama dengan wahyu yang Allah berikan kepada Musa. Dia dengar dan dia faham. Dia dengar dan faham, bukan mendengar tak faham. Thumma yuharrifunah, tengok. Kemudian mereka mengubahnya. Mana-mana isi ayat yang mereka dengar, yang mereka ketahui, yang tak sesuai dengan selera mereka, mereka akan ubah. Yuharifuna mim ba'di ma aqalu. Itulah yang dimaksud faham tu. Selepas mereka aqaluhu, memahaminya. Berakal, punya akal, mana memahaminya. Selepas mereka faham, lalu mereka tukar, mereka ganti. Tidak mungkin orang menukar ayat jika ia tidak dapat memahaminya. Dia menukar itu sebab dia faham ayat ini bahaya. Ayat ini kami tak suka. Ayat ini, kalau kami ikuti, merugikan kepentingan kita. Ini ayat kami suka, ini kami kekalkan. Ini tak suka kan. Jadi bila Allah kata mereka mengubahnya itu karena mereka memahami ayat tersebut. Kalau faham, kenapa mereka ubah? Kenapa tak ikut? Karena tidak sesuai dengan kehendak dan selera mereka. Wahum ya'lamun. Allah kata, Allah menyatakan, selera mereka itu tahu. Tahu bahawa perbuatan mengubah itu salah. Okeylah, saya katakan, orang-orang seperti ini, jamaah sekalian, yang peringkat samanya peringkat 2 ni, okeylah. Kalau kita bandingkan lembu, okey. Tapi kalau dibandingkan pada manusia, masih tahu. Ini masih sesat. Kan biasanya ya, yang memahami atau mentafsirkan ayat yang lari daripada makna sebenar, ini boleh jadi malah orang yang tahu akan makna sebenar ayat itu. Orang yang mentafsirkan ayat karena kejahilannya, ya salahlah. Memang salah, berdosa. Tapi orang yang tahu makna sebenar ayat, makna maksud sebenar ayat itu seperti ini, kemudian ia tafsirkan lain daripada makna sebenarnya karena bercanggah dengan kepentingannya, ini dosanya lebih besar daripada yang pertama. Yang pertama tadi mentafsirkan ayat salah karena kejahilannya. Yang kedua mentafsirkan ayat, yakni salah bukan karena dia tak tahu yang mana yang benar, karena makna ayat sebenar itu tidak sesuai dengan selera mereka. Ini bahayanya luar biasa. Ini perangai Yahudi. Ini yang dalam bahasa agama dipanggil menjual belikan agama, itu seperti itulah. Menjual belikan ayat itu seperti itu. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah, orang yang suka menjual belikan agama, orang yang peringkat mendengarnya nomor 2 itu. Jadi bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Ma'iyadzubillah.
Yang ketiga, yakni al-ijabah. Mendengar maknanya bukan tak peka. Mendengar maknanya bukan sekadar faham, tapi mendengar makna ketiga ini yakni menjawab, ijabah, memperkenankan, menerima, tapi tepatnya yakni menerimanya. Ya, kami terima. Tapi faham, tadi faham, tapi belum tentu menerimanya. Aku faham tuh sebenarnya itu panggilan azan tuh suruh sholat tuh, tapi saya apalah mengacau aja, nak duduk pun tak. Ini pernah si azan. Macam baru tadi dengan azan, tak sampai 1 jam dah azan panggil lagi. Itu tolak lah, faham tapi tolak. Ini tidak. Dia faham dan dia menerima. Oh ya, saya terima. Saya tidak boleh komplain karena itu memang panggilan Allah. Itu permintaan Allah. Ini surat Allah yang mesti dilakukan. Ini larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Dia faham dan dia menerima. Hanya saja setakat menerima, mengakui kebenarannya, belum melaksanakannya. Ini sami'ah yang bermakna al-ijabah. Al-ijabah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Tadi saya katakan ayat yang ke-10. Ijabah. Al-Mulk ayat yang ke-10. Surah yang sepatutnya semua sudah hafal ya, sebab surah ini akan menjadi peguam bela nomor wahid di akhirat. Jangan lupa. Kalau kita ingin bawa peguam bela nomor wahid di hadapan Allah nanti, hafal, amalkan surah Al-Mulk. Nanti akan berhujah di hadapan Allah. Dalam hadis sahih, bila orang ini nanti nak disiksa oleh Allah karena kesalahannya, Al-Mulk akan tampil membela. Ya Allah, adakah kau nak mengazab orang ini? Adakah kau nak membakar si fulan ini? Wa ana fi jaufi, sedang aku berada dalam rongga tubuhnya. Tapi tak apa ya Allah, jika engkau nak menyiksa juga, nak membakar juga fulan ini, permintaanku satu ya padamu, famhuni min kitabik, hapuskan dahulu diriku daripada kitabmu. Itu sekata surah Al-Mulk. Dari mana mungkin Allah nak memadamkan Al-Mulk daripada kitabnya? Akhirnya Al-Mulk berjaya memasukkan orang itu dalam surga. Itu fadilah surah Al-Mulk, luar biasa. Satu surah Al-Mulk, yang kedua surah Sajadah dalam hadis Nabi. Bukan surah yang lain tidak penting ya, ini tentang fadilat. Di dalam surah Al-Mulk, mereka orang kafir nanti akan berkata, yang di neraka inilah, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalaulah adalah kami dahulu mau mendengar. Mendengar di sini bukan mana tak peka, memang orang kafir tak peka. Ini bukan sami'ah pertama. Ini bukan sekadar sami'ah kedua, karena orang kafir dah faham. Seperti mana Presiden Al-Pasar berita bagi banyak contoh orang kafir Makkah yang menolak Islam hingga matinya. Mereka bukan tak faham ajaran Nabi, bahkan mereka mengkaguminya Al-Quran. Faham. Tapi tidak ijabah. Kalaulah kami dahulu terimalah apa yang kami dah fahami. Au nakil. Ada yang mengartikan au ini bukan atau ya Mas kan. Au ini artinya yakni untuk intiha, bermakna ila, yang bermakna ila atau hatta, sehingga. Kalaulah dahulu kami mau mendengar makna kedua, kemudian hingga kami berakal makna yang ketiga itu, makuna fi ashabis sa'ir, pasti tidaklah kami termasuk ahli penghuni neraka sa'ir. Ini yang ketiga. Malangnya dahulu kami sebenarnya dengar, pasti kami tak peka. Sebenarnya kami dahulu faham. Kami dah faham, tapi rasanya kami tolak. Kami tidak ijabah.
Dan ini juga makna sami'a bermakna ini juga makna yang dimaksudkan oleh apa yang kita baca, kita ucapkan semasa i'tidal. Sami'allahu liman hamidahu. Itu jangan diartikan Allah Maha mendengar. Makna pertama, Masya Allah, memang sifat Allah itu asami. Sifat Allah itu asami. Bahkan asami yakni sifat subutiyah dzatiyah. Sifat subutiyah dzatiyah dalam ilmu akidah. Sifat zatnya. Tak ada kena dengan masyiahnya. Nah, berbeza dengan Ar-Razzaq, memberi rezeki. Kalau Ar-Razzaq memberi rezeki yakni sifat subutiyah fi'liyah. Ini sifat Allah yang berkaitan dengan masyiahnya. Bila Allah menghendaki, buatlah. Kalau tidak, tidaklah. Allah memberi rezeki. Siapa yang Allah kehendaki? Yang Allah tak kehendaki, tak dapat rezeki. Berbeza dengan mendengar. Jangan Allah mendengar. Jika Allah berkehendak mendengar, mendengarlah. Kalau tak ada, tak dengar. Mana boleh? Jadi sami Allah itu bukan merupakan sifat seperti yang ini. Bukan Allah mendengar, mana tak peka. Mana Allah ijabah. Sami Allah liman hamidah, maknanya Allah itu menjawab. Siapa saja memujinya. Saya itu tidak rugi. Tidak ada yang rugi orang yang memuji Allah, orang yang berdoa pada Allah, orang yang merintih pada Allah. Karena semua yang merintih, berdoa, mengadu pada Allah, pasti Allah akan ijabah. Itu jaminan Allah yang diberikan oleh Nabi. Sama ada dikabulkan apa yang diminta, atau diberikan sesuatu yang lain yang lebih baik daripada yang diminta, ataupun disimpan oleh Allah untuk diberikannya kelak di akhirat. So tidak rugi. Itu janji Allah. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Masya Allah. Patutlah selepas sami Allah liman hamidah tidak sujud. Dalam sujud Nabi memberitahu kita, inna aqraba ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika Yesus. Fa'aktsiru fihi doa. Maka perbanyakkan doa. Tengok. Selepas kita mengatakan yakini sami Allah liman hamidah, mana Allah pasti ijabah setiap orang yang memujinya, memohonnya. Lalu kita sujud. Dalam sujud kita memperbanyak doa. Jadi ada kaitan itu. Kalau kita fahami seperti itu salat, ya insya Allah jadi khusyuk lah. Salat jadi khusyuk. Di sami Allah liman hamidah itu namanya ijabah. Ini ya lebih lumayan lah daripada yang kedua. Kan sudah ada mau menerima. Yang kedua kan baru faham tapi masih menolak, merasa terganggu. Faham masuk ayat, faham masuk firman Allah ini saya faham nih, tapi tak suka lah. Nah itu kedua. Saya faham nih, yang kedua ini saya faham nih. Nah, yang ketiga, dan saya menerima, tapi nampaknya saya masih perlu masa lah untuk buat. Yang ketiga dia maksudnya dia faham dan dia menerima, dia tak komplain, ini perintah Allah, ini larangan Allah, tapi dia belum bersedia mengamalkannya. Ya mungkin susah sikit lah nampaknya. Lagi pula umur baru lah mencecah 25 tahun. Ingat belum masanya lah. Belum masanya. Tengoklah nanti kalau sudah 75 mungkin boleh lah. Ini baru 25, rugilah. Tengok nanti kalau 75 baru. Wah, kalau semakin meningkat, kemudian semakin banyak rukhsah dalam agama. Sholat pun tak perlu berdiri. Bagi orang yang dah 80, mana larat berdiri, boleh duduk. Banyak rukhsah bila dewasa. Ini udah umur 81 tahun baru nak belajar menutup aurat. Wah, menutup aurat bagi 81 tahun lebih banyak kelonggaran berbeza berbanding dengan yang 18. Jadi itu huruf ijabah. Lumayanlah lebih baik dari kedua, walaupun belum yang terbaik. Sekurang-kurangnya yang ijabah ini sekurang-kurangnya orang yang pada peringkat sam'un ma'al ijabah ini, dia merasa bersalah bila tak buat. Dia merasa bersalah bila tak buat apa yang
Allah suruh, merasa bersalah bila ia melanggar apa yang Allah larang. Sekurangnya ada rasa bersalah. Itu yang saya kata lebih baik tadi. Dan kemudian yang keempat, inilah kemudian sami'ah yang dimaksudkan, yang boleh menyelamatkan seseorang, yakni al-fahmu, dia faham. Faham bukan pasal tak peka, memang faham apa maksud seruan itu. Dan ia qabul, terima, tak protes, tak keberatan. Wal iman, diterima dengan penuh keimanan, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan yang pentingnya, ma'al inqiyad, disertai diikuti dengan pelaksanaan. Jadi bukan hanya faham, tapi juga diterima dengan penuh keimanan, kemudian diterjemahkan melalui amalan. Oh, ini perintah rupanya, walaupun sunat, kena buat. Oh, ini larangan rupa-rupanya, walaupun makruh mesti tinggal gitu. Oh, ini mesti dilakukan seperti ini, tidak seperti itu. Oh, ini mesti dikerjakan ikut ini, walaupun caranya mungkin tidak sesuai dengan kehendakku. Ini kemuncak sami'ah. Inilah yang boleh menyelamatkan seseorang. Ini paling tinggi sekali ini. Ini disebut oleh Allah, contohnya dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 36. Coba lihat. Al-An'am 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Ini ada sambungan dengan ayat sebelumnya yang Allah menceritakan bahwasanya dirasahi terlalu berat sekali oleh umat-umat kufur, umat-umat nabi-nabi dahulu untuk menerima ajaran Nabi. Sangat-sangat berat. Termasuk umat Nabi Muhammad SAW ini sangat berat. Bahkan mereka mencabar berbagai cabaran, bukti. Suruh tebuk langit lah, suruh pojat langit lah, suruh macam-macam lah. Lalu Allah jawab, walau sya'allahu la jama'ahum ala huda. Jika Allah mengendaki, Allah melimpahkan mereka di atas petunjuk. Semua dapat petunjuk jika Allah masyiah. Tapi masalahnya, masalah hidayah ini tak ada kaitan dengan masyiah, tapi dengan iradah. Biar mereka memilih. Jadi fala takun minal jahilin. Kau tak perlu jadi orang bodoh, Muhammad. Karena Allah beritahu, kalaulah tak semua orang menerima ajaran para utusan, lalu siapa yang boleh menerima, yang faham, yang menerima, yang beriman dan kemudian beramal? Oh, innama, hanya saja, yastajibu, yang akan memperkenankan. Ini makna yang keempat sebenarnya. Faham, menerima, iman dan kemudian melaksanakan. Alladzina yasma'un, orang-orang yang mendengar. Yasma'un di sini bukan makna yang pertama. Bukan. Ini makna yang keempat. Alladzina, orang yang yasma'un. Bunyinya sama, yasma'un juga. Bunyinya sama, yasma'un, sami'a yasma'un juga. Inilah, jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala katalah isma'u wa'u, isma'u, itu maknanya bukan mendengar makna pertama, bukan. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Contohlah ayat ini ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam surah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-104. Coba perhatikan surah Al-Baqarah 104.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kamu kata ra'ina. Saya kira semua sudah paham. Dahulu di Madinah ini jamaah sekalian, umat Islam berjiran dengan orang Yahudi. Yahudi punya bahasa sendiri, ada istilah perkataan tertentu dalam bahasa Yahudi yang dalam bahasa Arab pun ada, tapi maknanya berbeza. Contoh ro'ina. Ro'ina itu kalau bahasa Arab maknanya peliharalah kami, perhatikan kami ya Allah. Ro'ina, ro'ina. Jadi boleh Allahumma ro'ina, ya Allah pelihara kami, perhatikan kami. Tapi ro'ina itu dalam bahasa Yahudi sehari-hari, yakni kalimat yang digunakan untuk memaki orang. Memaki orang. Jadi bila Yahudi marah maki orang, itu ro'ina. Jadi jika orang Islam kata Allahumma ro'ina, yakni takut nanti akan menimbulkan salah faham bagi orang Yahudi. Lalu Allah nasihati yang beriman, baik beriman, jangan kamu kata ro'ina, walaupun niat kamu baik. So ro'ina itu nanti bila Yahudi dengar, dia Yahudi fikir kamu mencela Tuhan kamu. Nah ini perlunya rupanya ya memahami ya bahasa-bahasa. Ada kalimat yang sama, nah, kalimat sama, bunyi sama, spelling sama, tapi maknanya berbeza. Nah, itu kena hati-hati. Kalau tidak nanti ya kacau lah. Ya, contoh umpamanya ular, kalajengking, lebah, itu kan berbisa, ada bisa kan, bisa, bahaya kan bisa. Tapi bisa di negeri seberang tidak bahaya. Bisa. Jadi kalau ada orang makan, macam mana nih Pak di belakang, ya ini boleh, ini bisa dimakan, ini bisa, ini bisa. Ya siapa mau makan? Orang Melayu datang, kan. Ayo kan, ini bisa, ini bisa. Tapi mana yang tak bisa, yang tak bisa, semua bisa. Enggak, lu tak payah makan. Tapi ikannya berbisa, susah. Orang Sumatera, orang Medan yang ada parabola, pernah saya tekan dahulu, ya dapat siaran seluruh dunia, puluh channel TV dia, karena pakai parabola yang diizinkan di Indonesia. Termasuklah dapat siaran RTM, TV3 Malaysia. Jadi yang didapat lah. Dan di Malaysia di negeri kita ini kan ada istilahnya berapa tahun sekali kan ada tuh sensus penduduk tuh ya. Untuk sensus penduduk apa namanya itu? Banji. Di Banji ada hari Banji ada. Di campaign pula di TV. Hari Banji ada nyanyian pula, nyanyian hari Banji. Dan di ujung-ujungnya pastikan diri Anda di Banji. Mana ya orang Medan gelak semua lah. Sebab Banji di Indonesia itu mana Pondan. Jadi di Malaysia rupanya, hebat ya. Di Malaysia Pondan pun ada hari dah. Itu yang menggelikan mereka. Pastikan diri Anda di Banji. Coba. Takkan huru hara jadinya. Itu rupanya perlunya bila kita bercakap pada orang lain mengetahui sedikit banyak apa bahasa itu. Kalimat boleh jadi sama, tapi bila maknanya lain coba nanti diucapkan. Dan itu Quran telah mengajarkan pada kita. Sehingga turun ayat. Tidak mungkin ya Allah istilahnya kalau bahasa kita Allah turun tangan istilahnya, campur tangan dalam masalah ini, melainkan masalah itu pasti serius dan besar. Sebab itu Allah nasihati kepada orang mukmin, wahai orang beriman, janganlah kamu kata ro'ina. Walaupun aku tahu maksud kamu ro'ina itu baik dalam bahasa kamu, aku pun tahu bahwa tujuan kamu kata Allah ro'ina itu baik, tapi Yahudi yang jadi jiran kamu itu juga punya bahasa kalimat ro'ina yang maknanya tidak baik. Itu lain kali jangan kata ro'ina. Waqulu, dan katakan oleh kamu unzurna. Maknanya sama dengan unzurna. Kalau unzurna nanti Yahudi tidak salah paham. Gitulah. Itu usaha ya. Usaha sekali itu. Itu ilmu dakwah. Ya si banyak kena dikuasai itu. Bisa boleh nanti dakwah dengan bahasa sendiri susah. Kan setiap daerah mempunyai apa ya, kebudayaan, nilai masing-masing. Kalau kita tidak menghargai nilai
setempat, asalnya tidak bercanggah, ya pasti ditolaklah kemudian disampaikan. Tak sama kan berdakwah pada orang yang cendekiawan dengan orang yang buta huruf kan tidak sama. Menyampaikan kebenaran di hadapan peniaga dengan di hadapan pekebun dan petani pasti tidak sama bahasanya. Jangan gunakan bahasa yang sama, walaupun yang tidak disampaikan itu kebenaran yang sama. Itu penting sekali dalam figur dakwah. Wasma'u, Allah kata, walil kafirina adzabun alim. Nah, perintah wasma'u ini, sami ayat isma ini bukan makna pertama. Kalau makna pertama tidak ada nilainya karena semua orang mukmin waktu itu mereka semuanya tidak peka. Apa makna perintah? Dengarkanlah kepada orang yang tak peka. Kan tak ada makna. Kalau makna pertama lah. Makna kedua juga tidak mungkin kalau hanya faham. Kalau hanya tidak faham, maknanya iman cukuplah asal kita faham apa yang dimaksudkan oleh ayat Quran, sudah cukup mukmin lah tuh. Tak, itu belum mukmin. Juga bukan makna yang ketiga. Makna ketiga, ya tak peka, faham dan mengakui berterima, ya kami terima ya Allah. Kami mengakui ini perintahmu. Kami mengakui ini laranganmu. Belum cukup. Belum cukup karena ada qabul, karena ada ingkiat. Ingkiat itu pelaksanaan adalah. Bila dilaksanakan barulah mukmin. Barulah mukmin. Sebab iman kan bukan hanya apa yang dalam hati, iman kan gabungan daripada kepercayaan dan amalan. Amal soleh dan kalimat iman dan amal soleh Al-Quran sentiasa dirangkaikan. Ini makna sami'ah, ada 4 itu. Jadi bila dah tahu macam ini, kita bolehlah jadikan bahan untuk muhasabah diri. Gamaknya lah kita ini dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dari aspek sami'ah kita ini masuk mana? Ini untuk diri kita ya, jangan untuk orang lain. Saya berkali-kali mereka diri kita sendiri. Bila kita belajar apa yang kebenaran, untuk muhasabah diri, bukan untuk menilai orang, bukan untuk menjudge orang. Itu yang bahayanya. Jadi untuk diri sendiri, agak-agak saya ini yang mana nih? Atau jangan-jangan pernah juga, walaupun tidak selalu, tapi sering juga, saya ini tingkatan samia saya ini baru peringkat 1. Tapi tak paham itu macam mana. Disampaikan Quran tak paham, dikatakan Quran ini dengar. Apa maknanya entah? Coba. So bayangkan bila dengar Allah Taala, dengar tadi ada apa ya? Quran agaknya sebab dilakukan, sedaplah. Tahu apa makna yang dimasukkan? Entah, tak tahu saya. Bukankah itu sami'ah karena tak peka? Oh, subhanallah, itu berat sekali itu. Sangat berat. Ya, harap-harap umat Islam di Malaysia tidak ada yang seperti itu. Saya husnudzon aja lah. Saya berbaik sangka. Harap tidak ada, semua sudah paham. Sudah paham, maknanya kedua lah. Alhamdulillah. Jadi awak tahu tadi Quran. Saya tahu itu Quran. Saya pernah baca itu. Saya baru khatam. Maknanya tahu, faham, makna dia faham. Saya faham makna dia, yakni oh gitu makna dia. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik pada Allah, Allah akan gandakan. Oh ya, saya faham. Tapi takkan Allah hanya maukan kita hanya faham maknanya. Allah suruh menerimanya. Puas hati dan tidak ada rasa sempit dalam dada. Oh ya, saya terima. Saya yakin saya terima. Tapi belum cukup. Allah suruh amalkan. Itulah saya akan masukkan tadi. Jadi dengan menggunakan satu tanda arah sami'ah itu pun kita sudah boleh menilai lah. Sedikit banyak sudah boleh menilai. Taraf keimanan kita ini tingkat mana? Atau tingkat tadayun kita sebagai orang mukmin itu di tingkat mana? Kita boleh nilai. Dan bila kita sudah yakin, oh gamaknya dalam bab ini, saya baru sami'ah 1, saya baru sami'ah nomor 2, sama sami'ah 3. Ya kita boleh tingkatkan. Sebab tanpa ada usaha itu, kita tidak mungkin akan menjadi lebih baik. Apa yang kita pelajari di mana-mana di luar ini hanya bahan jamaah sekalian.
bahan untuk kita olah sendiri supaya kita jadi baik. Nanti yang membuat kita jadi baik kita sendiri ya. Jadi belajar ini mencari bahan untuk muhasabah, Paham ya? Itu sami'a dalam Al-Quran ini. Baik, ada 4 tingkatan. Sekarang bagian yang kedua. Di dalam ayat tadi Allah tidak menggunakan sami'a, tapi Allah gunakan istama'a. Istama'a. Dan di belakang itu pun bukan sami'a, itu asma'a, yusmi'u. Sami'a ikut istaf'ala jadi istama'a, sami'a ikut af'ala jadi asma'a yusmi'u. Maknanya berubah. Baik, ada beberapa istilah di dalam Al-Quran ini yang bila kita coba fahami ya, yakni bifahmin balighin daqiqin, dengan fahaman yang lebih balik, lebih ya relatif detail, insyaallah kita akan tahu perbezaannya. Insyaallah. Baik, ada beberapa perbezaan makna antara sami'a dengan istama'a, dengan asgha, dengan ansata atau gini. Ada 4 istilah dalam Al-Quran. Ada 4 istilah. Satu istilahnya as-sam'u, sam'un. 2 ada istilah al-istimta, al-istima', al-istima'u, istamaan. Yang ketiga isinya al-isgha, al-isgha. Dan yang keempat al-insot. Jamaah tengok terjemahan, insyaallah maknanya sama. Mendengar. Dan itu beruntungnya kita jadi orang Melayu, karena bahasanya mudah. Nah, kita berpikiran yang rileks saja lah. Jadi untungnya dia orang Melayu, bahasanya mudah. Kalau orang Arab kan kena beza-beza. Kita baca nanti juga sami'a ke, istama'a ke, asgha yusri isgha ke, ansota yunsu insot ke, ansit ke. Ya, diamlah, mendengar. Semua maknanya mendengar. Ya, tapi rupanya tidak begitu. Ya. Di dalam Al-Quran semua ini memberi maksud berbeda. Walaupun ada kaitannya, ada persamaan, semua kaitannya dengan mendengar. Atau kalau dalam bahasa yang kami pelajari dulu, kaitannya dengan fungsi sam'un, fungsi telinga. Telinga itu alat, sam'un itu fungsinya ya. Begini, bezakan ya mas ya. Dalam Al-Quran ada istilah satu yakni menyebut fisikalnya, kedua yakni maknawinya, fungsinya. Physically namanya udhunun. Udhun. Itu yang banyak pakar itu lah. Itu namanya udhunun. Itu telinga. Itu alatnya. Fungsinya itu namanya sam'un. Fisikalnya, alatnya namanya ainun. Ain, mata. Yang ya ada boleh gatal, boleh ada itu. Fungsinya namanya basorun. Yang ketiga namanya qalbun. Atau fuadun kadang-kadang. Ada qalbun, ada fuadun. Fungsinya yakni aklun. Takhilun. Takhilun itu fungsi. Jadi kalau udhunun, basorun itu kaitan dengan jasmani kita, jasad kita. Sementara sam'un, basorun, al-aqlu itu kaitannya jiwa kita. Itu jiwa kita dengan jasad kita hubungannya sangat erat sekali. Bahkan boleh dikatakan jiwa baru dapat bekerja melaksanakan tugasnya dengan sempurna selagi ada tempat
yang ditempatinya, yang bernama jasad. Yang bernama jasad. Bila sudah terlepas di jasadnya, ya jiwa sudah berhenti bekerja. Tapi ingat, jiwa dapat berfungsi dengan sempurna, jasad juga berfungsi dengan sempurna bila ada tenaga yang menggerakkannya, namanya nyawa. Itu bahasa mudahnya. Nyawa itu sebagai tenaganya. Kalau tak ada nyawa, ya jasad kita tak. Nyawa itu kan tenaga yang memberi kita hidup ya. Kuku kita hidup. Senang aja nak tahu nyawa di mana tempatnya. Nyawa di mana tempatnya? Pernah cari? Apa yang saya pelajari dahulu? Nyawa ini berada di tempat asal tak, di mana kita ada kehidupan di dalam nyawa. Contoh, rambut kita ada di kepala, hinggalah kuku jari kaki kita. Ibaratnya, jika jamaah sekalian rambut yang ada di kepala kita potong, esok memanjang, minggu depan panjang, mana di situ ada nyawa. Rambut itu hidup. Tapi bila rambut kuku hari ini kita potong, minggu depan panjang jari, maknanya di situ ada nyawa. Karena kuku itu hidup. Tapi kalau kuku itu kita potong dan potongnya kita biarkan sebulan macam itu, itu dah tak ada nyawa lah. Nyawa ini yang menjadikan semua benda jadi hidup. Jadi kalau lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, nyawa itu letaknya pada berada meliputi segala sel yang ada dalam tubuh kita. Setiap sel. Sebab itu kehidupan sebenarnya bermula daripada sel. Orang bicara tentang kehidupan tidak sempurna pembicaraannya. Kemudian di dunia maksud saya, pembicaraan tentang kehidupan di dunia tidak sempurna tanpa dia mengetahui bermula bila atau dari mana. Rupanya kehidupan itu bermulanya jadi pada peringkat seluler, peringkat sel. Itu kehidupan. Jadi di mana ada sel di bunda, di situ. Tapi kalau sel mati dah tak ada. Jadi mencikui seluruh tubuh badan. Kalau cari mana tempat di dada ke di mana. Hanya karena tubuh badan ini ada bagian, ada organ yang sangat penting. Bila rusak boleh menyebabkan rusaknya seluruh tubuh badan. Ya itu yang mungkin paling perlu dijaga. Kalau kaki kan masih jauh, kalau ada orang aksiden kaki putus, insya Allah masih jauh lah ajalnya, kan baru. Kaki sakit, insya Allah masih jauh ajalnya, lambat lagi. Kalau tangan terputus itu lambat lagi lah ajalnya. Tapi kalau jantung sudah mulai, itu agak dekat sikit tuh. Rambut gugur itu lambat sebab rambut belum. Dan bergerak satu persatu, itu menariknya. Sehingga bila orang meninggal, kan biasanya tengok, oh kakinya sudah sejuk, main naik. Dicubit dah tak rasa, naik, sekarang mana? Hingga akhirnya sampai ke tekak, yang Nabi kata, hatta yughargir, tulasnya. Akhirnya tercabut keseluruhannya, sehingga tidak ada satu sel pun yang hidup dalam tubuh badan. Menurut kajian saintifik, sebenarnya yang ini terakhir tercabutnya bukan dari jantung, di wilayah otak kita dan badan kita ni. Kalau ibarat lampu jamaah sekalian, ibarat lampu ada main switch lah, kan? Kalau main switch tu, kalau kita nak on di situ aja, on nyala semuanya, off mati semuanya. Badan kita ada punya juga, letaknya di batang otak bagian belakang ni. Otak, antara otak kita dengan tulang belakang tu ada satu station tepat di situ tu. Di situ penentu kematian seseorang. Dan ini dikaji, sekarang sudah menjadi kajian ilmiah, sehingga penentuan kematian seseorang perlu diulang kaji antara fahaman fiqh dengan data saintifik. Sebab kalau yang dahulu bila orang tak nafas dia ingat mati, jantung mati dia ingat mati. Belum tentu. Orang jantungnya tidak berfungsi belum tentu mati. Kan masih boleh sehingga ada jarak masa. Yang paling menepati ya ini belakang. Dan akhirnya tercabut dengan mudah. Begitu mudah, kenapa? Ada tak pernah baca hadis Nabi? Bila orang tu mati, keluar, pandang mata mengikutinya.
Ketika Nabi ditanya, kenapa mata terbeliak ya Rasul? Oh, ya karena ketika nyawa keluar, mata memandang, pandangan maksudnya, mengikutinya. Karena nyawa sudah terlanjur keluar, mata belum sempat tutup, dah tak boleh tutup. Kan boleh bergeraknya mata karena masih hidup, karena asalnya apa? Bila nyawa sudah ada, yang buka tak boleh tutup, yang tutup tak boleh buka. Itu sangat-sangat saintifik sekali. Sekarang sudah dibuat kajian, khasnya oleh mufasir-mufasir kini, yang punya background sains yang lebih memuaskan. Saya tak kata tafsir dahulu tidak memuaskan. Ya, orang dahulu tafsirnya sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi ingat, ayat-ayat kauniyah tafsirnya berkembang. Sehingga sangat luar biasa. Makin meyakinkan rupanya, Masya Allah. Nah, begitu ya. Jadi ada as-sam'u, ada al-istima', ada al-isgha', ada al-insaf. As-sam'un tadi sudah kita beri ya. Jadi mendengar min duni qasdin. Mendengar tanpa sengaja. Mendengar karena tak peka dan tanpa sengaja, tanpa niat. Itu namanya sam'un. Mendengar dalam arti kata tak peka, tanpa sengaja. Tanpa tujuan, tanpa niat. Sekarang kalau punya ada orang kereta lalu jalan, kita dengar. Tapi kita kan tak ada niat untuk, tak ada sengaja mendengarkannya. Ada apa, bising apa. Ini sami'a. Digunakan untuk itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 55 contohnya. Surah Al-Qasas ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Allah cerita tentang orang orang-orang kufur lah. Dan apabila mereka mendengar orang kufur, Allah cerita tentang orang mukmin. Wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengar perbuatan lagwa, a'radu anha, mereka memalingkan mereka memalingkan diri daripadanya. Apabila mereka orang mukmin mendengar lagwa, mereka segera memalingkan diri darinya. Apa maksud mendengar ni? Orang mukmin dia tidak peka. Karena tidak peka mendengar lagwa itu, perbuatan lagwa, perbuatan yang tak elok, maksiat. Tapi mendengarnya bukan sengaja. Gitu. Karena sudah terdengar namanya. Mendengar tak sengaja namanya terdengar ya. Ya tak dosalah dengar syarat segera berpaling. Terdengar namanya ya. Terdengar tu mana? Tak sengaja lah. Gitulah. Pasal tak peka. Gitulah. Syaratnya ia segera berpaling. Ini hebat ni. Yang kedua, istima'. Istama'a yastami'u. Dalam ayat selanjutnya kita belajar ini yastami'una. Mana istama'a yastami'u. Ada tambahan hamzah depan dan tak. Bainal fa' wal ain kalau dalam bahasa sarafnya. Daripada fa'ala istaf'ala. Hamzah dan ta. Istama'a, mana yakunu biqasdin min ajli istifadah. Istama' itu maknanya sami'a, mendengar juga, biqasdin, dengan sengaja, dengan niat, dengan tujuan. Dengan niat, dengan tujuan. Min ajlil istifadah, karena ada niat untuk mendapatkan sesuatu. Ima sesuatu itu yang baik atau sesuatu yang baik, itu cerita lain. Oh, saya datang ke sebab ini sengaja nak mendengar usroh banyak saran agama. Jamaah datang kemari istama'ah. Niat, ada niat, tak sengaja.
dan ingin mendapatkan manfaat kebaikan. Itu namanya istama'ah. Ada orang lain, saya nak datang itu ingin mendengar. Ingin mendengar. Dan sengaja ingin mendengar maklumat terkini. Maklumat terkini tentang orang yang kita tak sukai itu. Untuk aku viralkan. Istama'ah juga. Jadi, pokok pangkal ada kesengajaan untuk mencari sesuatu, mendengar, untuk mendapatkan sesuatu. Sama ada sesuatu itu membawa kebaikan atau tidak, itu tak jadi masalah. Jadi, apa ya? Ya, lebih waras lah yang kedua ini. Coba ada kesengajaan. Ada kesengajaan. Lihat firman Allah dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat 29 contohnya. Ini saya sampaikan secara ringkas saja. Ini perlu saya sampaikan nih. Sebagai bahan ya, nanti bila baca ayat-ayat itu kita tahu. Al-Ahqaf ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'ana." Tengok. Wa'id, dan ingatlah tatkala sorofna kami palingkan ilaika padamu wahai Muhammad nafaron, satu kumpulan rombongan minal jin. Allah telah menggerakkan satu rombongan jin bergerak pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW yang sedang membaca Al-Quran. Digerakkan hati para jin ini datang situ, dan datangnya jin ke tempat itu yakni yastami'un Al-Quran, bukan yasma'un. Yastami'un. Jadi ada unsur kesengajaan, ada niat. Ada niat datang ke tempat itu nak mendengar bacaan Quran disampaikan oleh Nabi untuk istifadah, mendapatkan sesuatu. Dan akhirnya mereka jadi orang mukmin, jadi jin-jin yang mukmin. Itu yastami'un. Yastami'un. Itu banyak tuh ya dalam Quran, contoh dalam pembelajaran, kan Allah berfirman, cara belajar Al-Quran itu kan ada 3 peringkat ya maksudnya. Fabasyiril ibad alladzina yastami'unal qawla, bukan yasma'un. Yastami'unal qawla. Fayattabi'una ahsana. Jadi ada kesengajaan, sengaja mendengar, ingin mendapatkan sesuatu. Ima sesuatu yang baik atau yang baik itu cerita lain ya. Yang ketiga, ada istilah al-isgha. Isgha itu maksudnya fiilnya asgha. Asgha yusghi isgha. Sami'a yasma'u sam'un. Istama'a yastami'u istima'un. Asgha yusghi, pakai alif maksurah. Asgha, alif cengkoi. Alif cengkoi ke alif itik namanya. Alif cengkoi lah. Asgha yusghi isgha. Itu pun sebetulnya kaitannya dengan mendengar juga. Yani at-tarkis wa tafa'ulul qalbi wal masyair. Isgha itu maknanya mendengar, tapi lebih dulu at-tarkis, menumpukan, fokus. Ya. Sehingga menggabungkan antara hati, fikir, dan perasaan. Menggabungkan antara hati di sini maknanya akal dan perasaan. Sehingga mendengarnya lebih fokus. Kalau boleh dia tak nak dengar yang lain. Nah itu, dan masa mendengar itu karena dia sangat fokus pada yang didengarkan, tumpu betul, sehingga mengfungsikan kemampuan qalbun, hati, dan perasaannya. Wah, ini tentu lebih apa nih ya? Macam orang mungkin mendengar lagu yang paling dicinta penuh. Mungkin, wah ini irama yang boleh melayangkan. Apa? Lagu-lagu
Mozart, Beethoven. Yang musik-musik klasik mungkin terduda dia, longlai badan. Itu karena ia menggabungkan perasaan dan hati. Itu naik Isra. Isra. Lihat firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 4. At-Tahrim ayat 4. Ketika Allah cerita tentang teguran Allah terhadap isteri Nabi yang coba menyakiti Nabi, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar dan Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin. Dalam ayat yang keempat itu Allah berfirman, ada keratan ayat berbunyi, in tatuba, jika engkau berdua, jika kamu berdua wahai Hafsah dan Aisyah hendak bertaubat. Maknanya Allah dah bagi tahu bahawa kedua isteri Nabi ini berdosa. Ya, berdosa. Sebab itu Allah kata, jika kamu berdua mau bertaubat, mana mungkin orang yang tidak berdosa dikatakan dia mau bertaubat. Memang patut pun kamu bertaubat. Ilallah pada Allah. Sebab apa? Faqad sagat. Tengok tu. Itu ada sagat. Sagat yasi asga yusi. Sagat yasra. Maka sesungguhnya kedua hatimu sagat telah condong. Maknanya ketika kamu mendengar atau saling memperdengarkan, Hafsah menyampaikan sesuatu pada Aisyah, kan? Aisyah mendengarnya luar biasa, fokus, lalu dirasakan. Demikian juga ketika Hafsah ingin merancang sesuatu ini, nak menyakiti hati Nabi. Itu bukan setengah hati, itu sepenuh hati itu. Sepenuh hati. Sesuatu yang mereka reka-reka, dianggap sebagai kebenaran. Itu namanya asgha yusghi. Wah, itu lebih daripada yang pertama. Yang keempat namanya al-insot. Insot daripada ansot. Ansota yunsitu insot. Yang kadang diartikan diam itulah. Tapi sebenarnya bukan hanya diam. Diam sakata yaskutu. Sukut itu diam. Insat bukan hanya makna diam. Insat lebih kepada kaitan dengan mendengar, walaupun siat juga makna diam. Insat itu tarkul isghal was sukut wat tafarruq lil istima'. Insat itu yakni meninggalkan kesibukan, diam dan menumpukan kepada istima'. Meninggalkan kesibukan, diam dan menumpukan kepada istima', bukan asam'un, pada yang kedua. Jadi ibaratnya tak boleh bergerak, gitulah. Tak boleh bergerak, tak boleh buat apa-apa, tak boleh cakap apa-apa. Cakap tak boleh, bergerak tak boleh, apa tak boleh, fikir itu tak boleh. Jangan sibukkan dengan benda-benda yang bukan-bukan. Tapi hendaklah diam dan fokus kepada, tumpu pada apa yang kita dengar itu, istima'. Itu nama insot. Jadi tak boleh lagi bercakap, tak boleh lagi bergerak. Contoh firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan, alaika Al-Quran, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u, bukan fasma'u ya, fastami'u, nomor 2 tadi. Kamu mesti sengaja nak mendengar untuk mendapatkan faedah. Bila Quran dibacakan, dengar dengan sengaja bagi mendapatkan sesuatu dari apa yang kamu dengar.
Cukupkah dengan istimak saja? Allah kata, oh tidak, mesti wa ansitu. Ansitu insot lah. Maknanya tinggal semuanya selain mendengar. Cakap tak boleh, bergerak-gerak tak boleh. Tak boleh. Karena tumpu kepada apa yang didengarkan itu. Supaya kamu dirahmati. Supaya kamu dirahmati. Sebab itulah dalam hadis Nabi, hadis Muslim, pamannya ada daripada Abu Musa al-Asy'ari, baginda bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Hanya saja imam itu diadakan dalam agama kita ini untuk diikuti. Imam diadakan untuk diikuti oleh makmumnya. Sebab itu fa idza kabbara fakabiru. Bila imam takbir, takbir sajalah. Wa idza qara'a, dan bila imam baca, fa'an situ, Nabi kata. Nabi tak kata fasma'u atau fastami'u. Nabi kata fa'an situ. Maknanya kamu mesti dengar dan perhatikan betul. Jangan mendengar sambil membaca. Ya. Khutbah dilaungkan, disampaikan. Kita dulu ansit. Nabi kata ansit. Jadi tak boleh kita hanya dengar tapi sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dengar subhanallah. Tak apalah khutbah, ayo dengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh. Tak boleh tarkul istighol, itu penting. Meninggalkan segala kesibukan. Cakaplah, pergerakan ke apa, hanya untuk masa khutbah disampaikan, ansit, insot. Masa Quran diberikan, insot. Masa imam membaca, makmum, insot. Jadi kalau kita faham penggunaan makna kalimat sini, ya akhirnya kita nanti tak banyak akan kesalahan yang tak kita sengajakan lah. Tapi kan masih ramai kadang. Khutbah disampaikan, dia wirid sendiri. Atau sambil main handphone. Cuma macam mana? Wah, suruh insat, bukan suruh uskut. Kalau uskut senang. Kalau uskut kita hanya perlu diam. Tak cakap. Tak boleh cakap yang lain. Ya. Baik, setakat itu saja yang saya sampaikan. Jadi nampaknya saya hanya menyampaikan makna sami'ah. Ya, itu ajalah tafsirnya. Ya, belum semua kan, kalau sami'ah. 2 poin terpenting. Sami'ah, tingkatan sami'ah, jenis mana sami'ah, dan juga istilah-istilah mendengar dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ia menjadi bahan bagi kita untuk muhasabah diri kita, kerana ini penting bagi meningkatkan kualiti iman kita dan cara beragama kita, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.